Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa, kalau kamu belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe, karena tanpa subscribean kamu, tanpa bantuan dari kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa ya pastinya. Oke, kita akan mulai pembacaan. Sora doain kamu yang subscribe Sora banyak rezekinya. Hari ini kita mau baca tentang karismamu yang memukau mereka. Karismamu yang memukau mereka. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi teman kamu, bisa jadi atasan kamu, lawan jenis dan sebagainya. Pokoknya mereka ya. Karismamu yang memukau mereka. Mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini ya. Kita akan mulai dulu dari ciri-ciri seperti apa sih kira-kira kamu itu ya, karismamu yang memukau mereka ya. Yang pertama adalah kamu seseorang yang anggun ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kamu adalah sosok yang anggun, kamu punya sisi lemah lembut ya, dan seperti sisi mempesona. Jadi anggun itu bukan cuma untuk perempuan ya. Jadi seperti apa ya bahasanya? Seperti enak dilihat, seperti tenang, juga seseorang yang lembut. Kalau Sora lihat di sini, kamu juga memberikan impresi kamu seseorang yang bisa bersimpati dan berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kamu peduli ya, nggak cuma masalah perasaan kamu aja, tapi kamu juga peduli bagaimana perasaan orang lain. Jadi di sini menunjukkan kamu adalah sosok yang lembut dan berempati. Banyak di sini yang berenergi divine feminim, bukan gender ya, energi. Oke. Selain daripada itu, kamu juga punya pola pikir yang berbeda dari yang lain ya. Kamu banyak pola pikir yang unik, yang cara berpikir kamu berbeda dari orang kebanyakan ya, sehingga kadang-kadang pendapat kamu sering mungkin diminta pendapat sama orang-orang di sekitar kamu, karena kamu punya sudut pandang yang mungkin tidak terpikirkan sama orang lain. Kamu melihat perspektif lain dari sudut pandang suatu masalah. Ini juga bisa menandakan kamu adalah seseorang yang tenang meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan ya. Ada di sini kamu yang tenang, berusaha tetap tidak kelihatan panik. Dan kalau yang Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang mencari ketenangan ketika ada masalah, berusaha untuk tetap gimana jangan panik. Itu yang mereka lihat ya. Dan ada sisi kamu itu yang suka untuk mengorbankan diri untuk orang lain ya. Kalau harus berkorban ya sudah, kamu lebih kepada ya coba dinikmati, coba dilihat sudut, bukan dinikmati gimana ya, tapi lebih dilihat pembelajarannya apa sih kalau ada masalah, kalau harus berkorban seperti apa ya. Tapi kalau soal di sini kamu orang yang sering juga mengalah ya gitu loh untuk orang lain. Kalau memang bukan selama kamu masih bisa ngalah, kamu akan berusaha untuk ngalah ya, kan gak harus ribut. Itu pendapat kamu. Kalau ngomongin soal kerjaan, jangan ditanya ya, kamu adalah seorang pekerja yang sangat keras, kamu seseorang yang berhati-hati dalam pekerjaan kamu ya. Kamu berusaha untuk fokus kalau kerja ya. Kamu tidak ingin terlalu agresif yang membuat mungkin keuangan, karir atau pekerjaan kamu malah berjalan tidak dengan baik. Jadi kamu lebih kepada kayak, aku akan bikin perkembangan karir aku pelan-pelan tapi pasti. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi seseorang yang fokus terhadap pekerjaan ya, tahan banting ya, dan orang yang realistis ya. Kalau kerja itu ya realistis, kamu kerjanya apa, dapat gajinya berapa. Jadi kamu berusaha melihat dengan kenyataan ya. Kamu juga adalah seseorang yang mengutamakan tentang keluarga. Kebahagiaan keluarga adalah jadi nomor satu buat kamu ya. Jadi kamu family person yang mengutamakan kebahagiaan keluarga ya. Jadi sikap kamu yang menyayangi keluarga, menyayangi orang-orang yang dekat sama kamu itu sangat terlihat. Jadi ada di sini karisma di mana orang melihat kamu tuh respect sama kamu, karena banyak juga mungkin dari kamu yang bekerja dan berjuang untuk keluarganya, keluarga inti, atau mungkin memang untuk keluarga kamu yang sedang kamu jalani dalam pernikahan, atau mungkin dalam kondisi kamu harus jadi single parent ya. Nah, ini yang membuat diri kamu ya, kalau yang Sora lihat di sini berfokus sama keluarga. Di balik meskipun banyak situasi yang mungkin sebenarnya stres ya, menekan kamu ya, banyak hal yang harus kamu pikirkan, banyak hal yang harus jadi tanggung jawab kamu ya.
Tapi di sini ada satu sisi ya, kamu itu berusaha menjadi sosok yang kuat ya. Berusaha selama memang kamu bisa menanggung itu semua sendiri, kamu akan berusaha menanggung sendiri ya. Walaupun memang terkadang kamu sedikit memaksakan diri kamu ya, kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kamu berusaha kayak, kalau aku bisa sendiri, aku tanggung sendiri ya. Paling kalau memang kamu lagi benar-benar udah nggak tahan, kamu akan ngomong sama keluarga kamu atau orang dekat kamu. Tapi di sini kelihatan kayak kamu berusaha menjadi sosok yang lebih bisa diandalkan. Dan gini loh, kamu tuh kadang lebih berhati-hati terhadap menyampaikan pikiran kamu, apa yang di dalam pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan dan sebagainya. Kan kadang-kadang belum tentu orang melihatnya sebagai bentuk yang lain gitu. Jadi kamu lebih berhati-hati untuk tidak memberikan stres juga sama orang lain ya. Sekarang kita mau coba lihat apa sih yang membuat karismamu, yang membuat mereka terpesona ya. Kita mau coba lihat karismanya adalah, di sini ada kamu yang serba bisa ya, kamu yang serba bisa, serba mampu, dan orang yang multi talenta ya. Jadi ada yang mungkin punya kerjaannya itu ada kerjaan sampingan lagi, banyak kebisaannya. Misalnya contoh ya, udah kerja juga tapi juga jago nyanyi, jago masak, jago menjahit, jago bikin ini itu. Pokoknya kamu multi talenta deh ya. Banyak di sini yang orang melihat karisma kamu sebagai orang yang orangnya serba bisa ya. Jadi menyimpan kekaguman ya. Jadi ada yang di sini banyak menyimpan kekaguman atas kemampuan kamu yang banyak ya. Dan di sini juga kamu sering menjadi seorang pioner. Kamu menjadi sesuatu yang berbeda di dalam lingkungan kamu ya. Jadi kamu sering yang kayak membuat tren terbaru dari diri kamu sendiri, entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan. Kamu ingin menjadi berbeda. Jadi apa yang kamu miliki, semaksimal mungkin apa yang kamu bisa, kamu akan pergunakan itu menjadi yang terbaik. Jadi ada sisi kayak kamu akan menyulap hal-hal di sekitar kamu atau kemampuan kamu untuk menjadi sesuatu yang berguna. Kamu juga dilihat sebagai seseorang yang punya wibawa. Karisma kamu itu adalah terbentuk dari wibawa. Di sini ada yang punya sisi leadership yang tinggi, ya, kepemimpinan yang tinggi, tangguh, ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak yang respect juga sama kamu karena kamu punya banyak pengalaman, baik dalam mungkin pekerjaan maupun kehidupan. Dan kamu bertahan melewati begitu banyak masalah, dan kamu tuh menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan kamu. Ya, makanya kan Sora bilang mungkin ada yang jadi single parent, mungkin jadi jadi tulang punggung keluarga ya. Kamu juga orang yang berani ya, berani, tegas gitu ya. Kalau memang harus pada saatnya dibutuhkan harus agresif. Jadi di sini kayak ada sisi wibawa yang terlihat ya. Kamu juga terlihat sebagai seseorang yang tidak suka banyak tidak suka banyak bicara ya. Kamu orangnya nggak suka banyak bicara. Kalau apa yang mau kamu lakukan, kamu lebih baik kayak, aku kan nggak harus show off, aku nggak harus teriak-teriak, aku nggak harus tunjukin sama orang koar-koar, aku udah bisa apa aja, pencapaian aku apa aja yang mau aku kerjakan gitu loh. Kamu lebih kepada kamu lebih suka privacy gitu loh. Ya kalau apa yang mau aku kerjakan ya aku kerjakan aja, kan gak harus aku pamerkan sama orang lain. Jadi gini, ketika kamu sudah ada perencanaan dan apa yang kamu lakukan tiba-tiba dapat pencapaian, itu dapat respect tersendiri gitu loh. Kenapa? Karena kamu memilih untuk mengkeep untuk diri kamu sendiri dibandingkan untuk memamerkan ya. Jadi kamu memang orangnya lebih kepada privacy, diem-diem tapi menghanyutkan. Itu ada juga dari beberapa dari kalian yang punya sisi seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau yang Sora lihat, kalian juga terkadang juga menjadi sosok yang terlihat mampu untuk mengendalikan keterikatan di dalam diri kita sendiri. Kartu The Devils itu tidak selalu diasosiasikan terhadap entitas setan ya, bukan. Ya, jangan sering kita menyalah-nyalakan kartu The Devils hantunya, setannya, enggak. Sebenarnya The Devil sendiri adalah sikap dari sisi dark di dalam diri kita, sisi devil di dalam diri kita, kecemburuan, keterikatan, hawa nafsu, serakah gitu ya. Silakan di Google ada yang namanya 7 Deadly Sins ya, kecemburuan dan sebagainya. Nah, itu adalah sikap yang kamu mencoba gini. Setiap manusia itu pasti punya sisi seperti itu. Tapi kamu terlihat menjadi seseorang yang berusaha untuk mengontrol sikap itu ya. Manusia itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, manusia itu pasti punya sisi yang lain ya. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi kamu berusaha untuk mengontrol sisi tergelap itu
gitu ya. Jadi kamu menyadari bahwa kekurangan aku di mana, aku kontrol. Ya, walaupun mungkin tidak bisa 100% dirubah ya. Manusia itu punya kekurangan yang Sora bilang. Tapi kamu mengontrol dan orang-orang melihat kamu sebagai sisi yang berusaha mengontrol itu. Ya. Jadi kalau kamu udah mulai kelihatan sisi itu, kamu berusaha kayak oke, aku tarik diri, aku diem dulu kayak gitu. Ya. Kamu juga punya penampilan yang secara fisik itu menarik ya. Jadi ada yang manis, ada yang cantik, ada yang mudah menarik perhatian, ada yang kayak orang tuh lihat kamu tuh seneng aja kayak gitu ya. Orang yang juga bergairah, bersemangat, sehingga kamu tanpa disadari kamu menjadi pusat perhatian ya. Jadi mungkin kamu juga punya cara berpakaian yang bagus ya, tidak harus mahal, tapi kamu tahu bagaimana merepresentasikan diri kamu menjadi sesuatu yang menarik ya. Itu yang Sora lihat. Kita mulai lebih lanjut lagi. Apa sih yang membuat kamu, karisma kamu membuat orang itu merasa terpukau dan terpesona ke kamu ya, memikat ya. Kamu orang yang mengejar mimpi dan mewujudkan mimpi kamu ya, dan kamu itu cepat untuk mengejar mimpi kamu. Jadi banyak yang kalau Sora lihat di sini pencapaian yang kamu capai itu bisa terlihat sama orang lain atas dasar kegigihan kamu, kefokusan kamu dalam mengejar mimpi ya. Dan kamu juga adalah orang yang menyadari bahwa mimpi itu harus dibangun, diwujudkan ya. Jadi orang tuh bisa melihat bahwa kamu bukan cuma bermimpi dan hidup di dalam khayalan, kamu mewujudkan mimpi kamu. Contoh, kamu pingin ngajak orang tua kamu mungkin naik haji ya, atau pergi liburan gitu. Nah, kamu wujudkan, benar-benar kamu fokuskan untuk supaya punya uang berkecukupan, bisa buat bikin mereka seneng gitu loh ya. Nah, kamu juga sebagai seseorang yang mempercayai dengan hukum yang namanya hukum tabur tuai ya, hukum karma. Nah, jadi kamu selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kamu dan kamu menunjukkan sikap diri di mana kamu percaya ada yang namanya hukum tabur tuai ya. Apa yang ada di kehidupan kamu sudah tabur akan kamu tuai di kemudian hari. Jadi kamu lebih berhati-hati terhadap apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Maka tadi kan Sora bilang, kamu berusaha terlihat untuk mengontrol sisi devils di dalam diri kamu ya. Dan kamu berusaha menjadi orang yang sangat positif. Aura kamu banyak yang positif ya. Jadi kayak kamu itu selalu berusaha melihat segala sesuatu menjadi sisi yang terbaik di dalam permasalahan itu. Jadi kamu ada sisi yang sangat positif sehingga aura positif kamu keluar ya. Positif dalam cara berpikir kamu, dalam kamu menanggapi suatu masalah ya. Kamu juga orang yang bebas. Kamu menjadi diri kamu apa adanya ya. Kamu juga orang yang penuh dengan kreativitas. Dan kalau Sora lihat di sini orang yang menjadi diri apa adanya. Banyak dari kalian yang menyukai outdoor ya. Jadi kalau Sora lihat di sini kayak banyak dari orang-orang melihat kamu itu adalah orang yang mungkin mencintai lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya. Dan kamu nyaman dengan diri kamu sendiri, tidak perlu berpura-pura ya. Jadi ini aku apa adanya begini gitu. Terbuka. Dan kamu orang yang apapun juga terlihat ya. Ada masalah merintangi, ada masalah menghadang. Tadi kan Sora bilang, hidup kamu juga bukan yang mulus. Banyak di sini yang menghadapi banyak sekali tekanan, ya. Tapi kamu tuh yakin selama kamu masih melangkah, mimpi akan bisa terwujud. Ya, jadi apapun juga, kamu punya jiwa untuk tidak menyerah. Kamu ingin terus maju, apapun yang terjadi. Kamu berusaha untuk tidak menjadi sosok yang cengeng, ya. Kamu berusaha untuk apapun yang terjadi, kita harus maju, kita harus melangkah, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu itu bisa menjadi seseorang yang buat orang lain itu kangen sama kamu. Ya, jadi orang itu kalau lihat kamu tuh ada nggak tahu kenapa, ada kenyamanan yang membuat mereka kangen. Jadi pingin deket lagi sama kamu, pingin ketemu lagi sama kamu. Dan di sini ada sisi kekaguman ke kamu, ya. Dan kamu menyadari bahwa mereka melihat kamu menyadari bahwa kehidupan adalah suatu proses pilihan. Ya, jadi apa yang menjadi keinginan kamu akan berusaha untuk kejar dan gapai. Ya, banyak dari kalian yang law of attraction-nya sangat besar ya, terrealisasi dengan nyata. Ya, jadi karisma ini yang membuat kamu itu menarik karena kamu percaya bahwa ada hukum ketertarikan positif akan mendatangkan hal yang positif. Ya, jadi kamu tuh pikirannya berusaha selaras dan terbuka dan orang yang fair dan konsekuen. Ya, jadi kalau misalnya ada hal
buruk yang terjadi dalam hidup atau mungkin kurang baik, kamu menyadari itu adalah salah satu bentuk dari konsekuensi hukum ketertarikan yang kamu sudah lakukan sebelumnya. Banyak dari mereka juga yang kagum sama proses healing kamu. Ya, jadi mungkin banyak dari mereka yang melihat proses kamu bangkit dari keterpurukan kamu. Bagaimana kamu terus melangkah, bertahan, ya. Begitu banyak orang yang tidak tahan secara mental zaman sekarang, ya. Kalau masalah ilmu itu bisa cari, namanya mental itu harus dibangun, ya. Dan proses, ya. Jadi gini, ketika kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu tanpa sadar akan bisa menyembuhkan orang lain, ya. Karena kamu akan bisa memancarkan energi positif dan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kamu bagaimana caranya untuk menjadi positif. Jadi ada ya mungkin orang-orang yang di sini terpukau sama karisma kamu karena mereka terpukau bagaimana kamu menjadi sosok yang apa ya Sora bilangnya ya, sosok yang dijadikan panutan, ya. Dan banyak dari mereka yang menyukai untuk bicara sama kamu. Kamu bisa memberikan komunikasi yang terbaik, ya. Meskipun kamu mungkin bukan seorang psikolog atau kamu bukan seorang konselor secara resmi ataupun mungkin ada yang resmi di sini, mereka terpukau bagaimana dengan karisma kamu ketika kamu berbicara, kamu memberikan masukan, kamu memberikan motivasi, kamu memberikan dukungan, ya. Jadi kayak orang itu bawaannya kayak pingin curhat sama kamu, lalu setelah curhat jadi lebih tenang, setelah itu kamu kasih masukan mereka lebih mau dengerin, ada kenyamanan ketika berbicara sama kamu. Karisma seperti ini yang membuat orang itu kepinginnya deket-deket atau nempel-nempel sama kamu. Gitu ya kira-kira karismanya. Oke, kita mau lihat apa love message-nya untuk kamu, ya. Karena selalu kalau di Sora Tarot ditutup dengan yang manis-manis. Sebentar ya. Ini adalah mungkin pesan cinta dari yang akan mau dia sampaikan ke kamu. Sebentar ya. Kita mau lihat mungkin dari mereka semua ada yang ternyata suka sama kamu, ya. Atau mungkin ini pasangan kamu, apa sih pesan cintanya, ya. Kamu adalah orang yang paling memahami dia tanpa dia harus banyak bicara sama kamu. Karena Sora bilang ya, kamu jadi yang paling memahami. Jadi orang ini tuh saking udah deket mungkin sama kamu ya, secara kontak batin ada, jadi langsung kamu bisa memahami apa yang dia rasakan. Dan dia berterima kasih, ya. Orang ini ada yang berterima kasih sama kamu karena kamu selalu berada ada di sisinya ketika dia sangat membutuhkan kamu. Gitu ya. Kayak kamu selalu ada, kamu selalu hadir jadi sosok yang kuat untuk dia. Dan orang ini tuh banyak banget dari mereka yang mungkin sering membahas kamu ke teman-temannya mereka lagi yang lain, keluarganya gitu. Sering ngomongin lah soal kamu, ya. Dan kamu bisa membuat dia tuh kadang-kadang merasa kayak anak-anak lagi, ya. Kesemsem gitu ya. Terpesona, deg-degan. Kamu tuh menarik suatu energi dari dalam dia yang penuh dengan hasrat dan ketertarikan yang kayak membuat dia itu ada sisi yang tergila-gila ke kamu. Kan? Dan kamu adalah banyak dari kalian yang menjadi seseorang yang menginspirasi dirinya dia. Ya, kamu memberikan dia banyak inspirasi atas keberhasilan kamu, bagaimana kamu sehari-hari. Dan kamu adalah seseorang yang paling bisa menaklukkan dia di sisi yang dia itu terkadang ada sisi liar di dalam dirinya dia yang tidak terkontrol, ada sisi negatif di dalam diri dia. Kamu yang paling bisa memahami dan mengerti itu. Oke, kita mau coba untuk astrologinya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit lagi untuk astrologinya ya. Ada Leo, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Capricorn lagi. Leo, Taurus, aduh, Sora belum makan siang jadinya kemana-mana deh. Leo, Aries, Aquarius, Leo lagi, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Leo lagi naik daun rupanya ya. Kita mulai untuk alfabetnya ya. Ada A, X, O, P, E,
H, V, dan W, dan juga ada B, E, dan N. Dikit lagi ada U dan ada N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kamu, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau untuk yang mau personal reading atau yang pingin sumbangan Sarah untuk pengembangan YouTube channel ini, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sarah. I love you as always. Bye.